Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menginput pada kesempatan ini tentang eh, bagaimana caranya menginput nilai P5. Nah, langsung saja kita login terlebih dahulu menggunakan akun kita masing-masing. Nah, di sini harusnya guru yang sudah diplot sebagai koordinator atau koordinator P5 akan otomatis akan memiliki menu tersendiri yang namanya nilai project. Nah, nilai project ini yang akan digunakan untuk melakukan perencanaan dan sekaligus melakukan penilaian pada eh, mata pelajaran P5. Nah, pertama-tama untuk melakukan penilaian kita terlebih dahulu harus melakukan eh, perencanaan penilaian. Kita klik perencanaan, kemudian kita klik tambah data, kita pilih kelas yang kita ampu, kemudian nah di sini akan muncul tempat kita mengajar P5. Misalnya saya contohkan di sini kelas 10 AKL, kemudian temanya. Nah, di sini biasanya ada tema yang akan dilakukan penilaian. Misalnya saya contohkan di sini salah satunya adalah suara demokrasi. Kemudian kita klikkan nama proyeknya apa. Pilih temanya, kemudian isikan nama proyeknya. Sebagai contoh di sini saya isikan melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, deskripsinya juga kita tinggal isikan di sini. Nah, kemudian nomor urutnya silakan diisi nomor urut yang akan kita gunakan. Nah, yang paling penting di sini adalah dimensi ini. Nah, dimensi ini yang akan kita checklist sesuai dengan apa yang kita pantau dari siswa atau apa yang akan kita nilai dari siswa. Nah, misalnya dimensinya beriman, di sini ada elemennya, di sini ada sub elemennya. Tinggal kita sesuaikan dari proyek yang dilakukan siswa, kira-kira mana yang elemen terkait yang akan kita nilai terhadap siswa. Atau aktivitas apa yang kira-kira terkait pada saat mengerjakan P5. Nah, di sini ada semuanya, tinggal kita checklist. Beriman, bernalar kritis. Nah, jika kita sudah checklist, misalnya saya contohkan saja ini satu. Jadi boleh banyak, boleh semuanya, atau boleh sebagian. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka mohon maaf tidak berhasil. Saya ulangi kembali. Nomor urutnya hapus saja satu. Nah, ini sudah berhasil kita isi. Nah, setelah melakukan perencanaan, maka kita bisa melakukan penilaian berdasarkan perencanaan yang sudah kita buat. Kita klik penilaian, kemudian pilih tingkat kelas yang tadi kita isi 10 AKL. Nah, di sini kita tinggal memberikan memberikan nilai proses yang sudah dilakukan siswa. Apakah itu berkembang, mulai berkembang, sedang berkembang, dan seterusnya. Adapun angka di sini mewakili yang tadi yang kita checklist. Untuk melihat apa isinya, tinggal disorot mouse di atasnya, kursor di atasnya, maka akan tampil isiannya. Berarti yang ini adalah dimensi beriman, elemen akhlak beragama, sub elemennya melakukan perbuatan baik sesuai dengan hukum ajaran agama. Jadi intinya yang tampil di sini adalah apa yang kita checklist tadi.
Dan ini yang akan kita nilaikan ke siswa. Kenapa ada dua? Karena tadi hanya dua yang saya checklist. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan catatan proses apa yang diamati pada saat siswa atau siswi ini mengerjakan P5 elemen yang pertama ini. Silakan dituangkan pada catatan proses. Mohon maaf tadi kayaknya ada sedikit kesalahan. Harusnya catatan ini misalnya ini mulai berkembang dan ini disimpan, ini catatannya. Contohnya catatan. Dalam mengerjakan proyek Bhinneka Tunggal Ika, jadi tetapi harus disesuaikan. Ini adalah proyek Bhinneka Tunggal Ika. Nah, disesuaikan dengan proyeknya. Kemudian, mohon maaf, tadi harusnya deskripsinya salah kayaknya saya isikan pada bagian perencanaan. Nah, ini deskripsinya harusnya adalah deskripsi proyek kita. Ini salah ketik saya isi. Ini harusnya tadi catatan proses penilaian. Nah, cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Jadi berapa yang kelas yang kita koordinatori atau yang kita ajarkan, silakan kita isi. Tadi kan 10 AKL, nah sekarang misalnya 10 APHP, caranya sama. Pilih temanya apa. Jadi bisa lebih dari satu tema. Satu guru maksimal tentunya mengkoordinatori satu guru itu berarti ada 3 tema paling banyak, paling sedikit. Nama proyeknya apa, kemudian deskripsi proyeknya, kemudian nomor urutnya. Setelah itu kita checklist di sini, kemudian kita simpan. Harusnya jika berhasil akan muncul di sini. Setelahnya kita tinggal melakukan penilaian. Nah, penilaian dipilih kelasnya tadi, kemudian kita lakukan di sini penilaian. Kita isikan progresnya, mulai berkembang, sedang berkembang, semuanya yang sudah kita checklist tadi. Kemudian kita isi catatan prosesnya seperti apa. Tadi sudah saya contohkan misalnya yang ini. Ini dalam mengerjakan proyek ini, jadi kalau ada 3 berarti biasanya ada 3 juga yang dikomentari. Proyek Bhinneka Tunggal Ika, proyek kearifan lokal dan seterusnya. Kemudian jika sudah selesai kita klik simpan. Saya kira itu saja tentang pengisian proyek P5. Nah, dengan adanya proyek P5 ini, maka guru tidak perlu lagi melakukan atau wali kelas tidak perlu lagi melakukan penilaian sikap. Jadi cukup diwakili oleh P5. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.